Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan pemulih kesucian, arahkanlah hati kami kepadamu, agar berkat kekuatan roh-Mu, kami tetap teguh dalam iman dan giat dalam karya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.' Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, 'Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menceritakan kepada para muridnya tentang perbedaan orang yang semasa hidupnya kaya raya dan Lazarus yang selama hidupnya miskin, seorang pengemis. Ketika mereka akhirnya meninggal, ada keadilan Tuhan yang berlaku bahwa orang yang kaya akan menderita karena semasa hidupnya sudah mengalami berbagai macam kemewahan, sementara Lazarus yang menderita miskin akan mendapatkan tempat yang indah. Itu menandakan keadilan Tuhan, dan bagaimana kita diingatkan juga bahwa di dunia ini hanya sementara, maka jangan pernah menggunakan segala sesuatu di dunia ini hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk mempersiapkan diri menuju kepada yang sejati. Sehingga kalau kita lekat dengan kemewahan dan kenikmatan dunia, lalu kita nanti akan mendapatkan keadilan Tuhan sebaliknya. Namun jika di dunia ini kita menggunakan segala yang kita miliki untuk membantu, untuk menolong orang-orang yang menderita, tentu kita juga nanti akan mendapatkan keadilan, yakni bersatu dengan Tuhan di surga. Maka marilah kita membuka hati supaya kita tidak menjadi pribadi yang bebal, yang larut dengan kemewahan dan kenikmatan dunia sehingga lupa bahwa di dunia ini sementara dan masih harus berjuang menuju kepada yang sejati, yang abadi. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa taat setia kepada Tuhan dan percaya akan keadilannya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.